Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kemarin kita udah membahas tentang komponen peta. Sekarang kita bahas tentang perhitungan skala dan juga bidang proyeksi atau proyeksi peta. Oke, skala terbagi menjadi 3 ya nak. Yang pertama itu ada skala numerik atau skala angka, dinyatakan dalam angka atau bilangan pecahan, misalnya 1:200.000, berarti setiap jarak 1 cm di peta sama dengan jarak 200.000 cm atau 2 km di permukaan bumi. Yang kedua ada skala grafis atau batang, dinyatakan dalam gambar atau garis lurus yang memiliki panang tertentu dan dibagi dalam beberapa bagian yang sama. Setiap ruas berukuran 1 cm mewakili jarak tertentu sesuai dengan keinginan membuat peta. Misal, setiap ruas panjangnya 1 cm mewakili 5 km. Skala numeriknya adalah 1:500.000. Lalu yang ketiga itu ada skala verbal atau tulisan. Skala dalam bentuk kalimat biasanya terdapat di peta yang tidak terdapat skala dalam bentuk numerik ataupun batang. Contohnya 1 cm, approximately 2 km. Artinya 1 cm di peta mewakili 2 km jarak sebenarnya. Nah, ini ada skala numerik dan skala grafis atau batang. Bisa dilihat contohnya. Skala 1:200.000 sama dengan jarak 1 cm di peta, maka 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. Nah, skala grafisnya itu 1 cm sama dengan 10 km, berarti sama dengan 10 km ke cm, berarti 1 juta. Jadi skalanya 1:1 juta. Oke, lanjut ke perhitungan skala. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama, rumus mencari skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, sedangkan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Dan yang ketiga, jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Oke, paham ya? Lanjut contohnya. Ada contoh soal 1. Pada sebuah peta berskala 1:2 juta, jarak antara kota A dan C adalah 5 cm. Berapakah jarak sebenarnya kota A dan C? Nah, kita jawabnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skalanya, sama dengan 5 cm dibagi 1:2 juta, sama dengan 5 cm dikali 2 juta, sama dengan 10 juta. cm sama dengan 100 km. Nah, kenapa 100? Nanti kita akan pelajari dulu satuannya. Selanjutnya, contoh kedua, jarak antara kota C dan D pada suatu peta 4 cm. Jarak sebenarnya antara C dan D adalah 200 km. Berapakah skala peta tersebut berdasarkan cm-nya? Jawabnya, skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, sama dengan 4 cm dibagi 200 km. Berarti 4 cm dibagi 20 juta cm, sama dengan 5 juta cm. Berarti skalanya 1:5 juta. Balik lagi, ini adalah perbedaan satuan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu satuannya setiap cm dan kilometer. Ini ada tangga satuan ya. Nah, kalau ke bawah itu berarti dikali 10, sedangkan kalau ke atas itu dibagi 10. Nah, balik lagi nih ke tadi, ini kan 4 cm, berarti cm ke kilometer. Berarti berapa? Berarti turun tangga sebanyak 6. Berarti kilometer ke cm, berarti dibaginya 100.000. Karena kilometer ke meter 10, dam 100, meter 1000, dm 10.000, dan cm ke 100.000. Seperti itu. Nah, udah paham belum anak-anak? Semoga paham ya. Coba nanti dipelajari lagi kalau belum paham. Lanjut kita ke contoh yang 3. Diketahui jarak A ke B pada peta 1 berskala 1:50.000 adalah 45 cm, sedangkan pada peta 2 adalah 18 cm. Maka skala peta 2-nya berapa? Berarti ini ditanyakan skala peta 2-nya. Jawabnya pakai rumus
SK skala 1 dikali jarak peta 1 dibagi skala 2 dikali jarak peta 2 sama dengan skala 2 sama dengan skala 1 dikali jarak peta 1 dibagi jarak peta 2. 50.000 cm dikali 45 cm dibagi 18 cm. Berarti sama dengan 125.000. Jadi skala peta 2 itu 1:125.000. Nah, sampai sini ada yang belum mengerti? Ya, semoga ngerti semuanya ya. Tadi pelajarin lagi. Kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan ke ibu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada skala verbal atau tulisan, yaitu membandingkan suatu objek peta tidak berskala dengan objek sama yang di permukaan bumi sudah diketahui ukurannya. Contohnya seperti lapangan bola memiliki panjang 120 meter, peta tidak berskala. Lapangan tersebut digambarkan 5 cm, maka 5 cm di peta sama dengan 120 meter, sama dengan 12.000 cm. Meter ke cm turun tangga 2. Lalu 5 cm dibagi 12.000 cm, berarti sama dengan 2.400 cm. Itulah skalanya. 1:2400. Lanjut, yang ketiga menggunakan peta topografi. Contohnya, menggunakan selisih 2 garis kontur pada peta topografi. Selisih garis kontur disebut kontur interval atau CI. Nah, contohnya dari kontur interval ini, suatu peta topografi memiliki interval 45 meter. Berapa skala tersebut? Lihat, di situ ada rumusnya. CI sama dengan 1:2000 kali penyebut skala. Jadi, CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. 45 sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Penyebut skala sama dengan 45 kali 2000 sama dengan 90.000. Jadi skalanya 1:90.000. Karena ini kan yang dicari penyebut skalanya, berarti penyebut skalanya berpindah ke yang dicari. Lanjut lagi. Membandingkan peta lain dengan syarat cakupan daerah yang sama. Nih rumusnya. P2 sama dengan D1 dibagi D2 dikali P1. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ke contohnya, peta A dan B menggambarkan wilayah yang sama. Peta A tidak berskala dan peta B berskala 1:100.000. Pada peta A, jarak titik X dan Y adalah 5 cm, sementara itu jarak titik X dan Y peta B adalah 10 cm. Berapakah skala peta A? Berarti yang ditanyakan adalah skala peta A. Rumusnya tinggal disalin seperti yang di atas. Jawabannya P2 sama dengan D1 bagi D2 kali P1 sama dengan 10 dibagi 5 dikali 100.000 sama dengan 200.000. Jadi skala peta A sama dengan 1:200.000. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham kan, Nak? Untuk menghitung skalanya. Lanjut, menggunakan selisih derajat lintang atau bujur biasanya digunakan di wilayah dekat ekuator atau lintang rendah. Penentuan skala peta dengan cara ini didasarkan bahwa 1 derajat sama dengan 111 km, 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 1,85 km. Lanjut, ada rumusnya. Yang pertama itu rumus untuk mengukur jarak. Selisih derajat 2 garis lintang atau bujur dikali 111 km. Yang kedua, untuk mencari skala petanya. Rumusnya, selisih derajat 2 garis lintang atau bujur dikali 111 km dibagi jarak antara 2 garis lintang atau bujur di peta. Kita langsung aja ke contohnya. Contoh soal. Diketahui peta dengan 2 garis lintang 7 derajat 10 menit lintang selatan dan 7 derajat 15 menit lintang selatan dengan jarak di peta 6 cm. Berapakah jarak sebenarnya dan skala petanya? Yang pertama, kita ketahui dulu
Jarak sebenarnya sama dengan selisih derajat dikali 111 km. Berarti selisihnya 7 derajat 10 menit lintang selatan dan 7 derajat 15 menit lintang selatan. Dikali 111 km. Berarti sama dengan 5 menit dikali 111 km. Nah, 5 menit ini adalah 5 bagi 60 dikali 111 km. Nah, ini hasilnya 9,25 km. Jadi jarak selisih lintangnya tersebut adalah 9,25. Nah, lanjut mencari petanya, skala petanya. Selisih derajat kali 111 km bagi jarak di peta. Nah, tadi kan udah diketahui ya. Berarti 9,25 dibagi 6 cm. 925.000 cm karena kilometer ke cm. Jadi hasilnya 154.166 cm. Oke, selanjutnya proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan proses upaya pemindahan ruang muka bumi atau globe ke bidang datar atau selembar kertas. Nah, syaratnya dari proyeksi ada 3. Yang pertama itu luasnya harus sama atau ekuivalen. Maksudnya, luas yang ada pada globe atau bumi harus sama dengan luas yang ada di peta dengan skalanya. Yang kedua, jaraknya harus sama, equidistant. Lalu, yang ketiga, bentuknya harus sama atau conform. Lalu, proyeksi dibagi menjadi 3 berdasarkan yang pertama, distorsinya atau kesalahan. Yang kedua, berdasarkan bidangnya. Dan yang terakhir, berdasarkan sumbunya. Yang pertama, menurut distorsinya, ada luas, ekuivalen, dan yang kedua ada equidistant atau jaraknya, dan yang ketiga ada conform bentuknya. Lalu menurut bidangnya, proyeksi dibagi menjadi 3, bidang datar, azimutal, bidang kerucut, konikal, dan bidang silinder, dan yang kemudian menurut posisi sumbunya, ada normal, miring, dan transversal. Nah, coba kita lihat pada proyeksi ini. Ini adalah proyeksi berdasarkan bidangnya. Ada bidang datar, kerucut, dan silinder atau tabung. Pada bidang datar, dapat kita lihat lingkaran kuning itu menunjukkan bumi atau globe saat kita ingin memindahkan peta yang ada di globe ke selembar kertas dengan menggunakan bidang datar. Oleh karena itu, dinamakan proyeksi bidang datar selembar kertas. Dan biasanya pada bidang datar cocok untuk memetakan daerah kutub baik selatan atau utara. Kemudian, pada proyeksi kerucut, pada selembar kertas tersebut dibuat menjadi kerucut dan seperti dibungkus ke globe tersebut. Maka wilayah yang tersentuh oleh kertas atau kerucut tersebut adalah sisi-sisi atau bagian-bagian samping. Lintang tengah seperti bagian benua Amerika Utara, Eropa yang dapat terpetakan secara sempurna tanpa adanya distorsi. Dan yang terakhir, ketiga, proyeksi silinder atau bidang silinder. Pada selembar kertas tersebut dibuat atau dilingkarkan seperti tabung menutupi globe. Maka yang akan terpetakan dari gambar tersebut secara sempurna adalah bagian khatulistiwa atau pada lintang rendah. Nah, sekarang menurut sumbu simetrinya dibagi menjadi 3, ada normal, miring, dan transversal. Coba perhatikan pada perbedaannya. Pada kondisi normal, bidang datar, posisi kertas berada tepat pada kutub utara. Kemudian pada posisi miring, posisi kertas lebih condong dimiringkan. Lalu kemudian pada transversal, posisi pada kertas sudah berada pada garis khatulistiwa atau sudah tegak lurus yang di awal berada pada kutub utara, lalu kemudian beralih ke garis khatulistiwa. Nah, berikut ini ada jenis proyeksi. Nah, perhatikan setiap perbedaan dari proyeksi. Nah, setelah kalian amati, kalian dapat melihat perbedaannya. Untuk itu, penjelasan mengenai skala serta perhitungan dan bidang proyeksi pada peta. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika memang ada, kita masuk ke forum diskusi pada Google Classroom. Yang pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.